Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda kota Cimahi mengakibatkan banjir di sejumlah titik di kota Cimahi. Salah satunya di kawasan Cigugur, Jalan Mahar Mata Negara, dan air ini meluap hingga menyebabkan akses dari Cimahi menuju Bandung terputus sementara. Banjir melanda kawasan Cigugur Tengah, Jalan Mahar Mata Negara, kota Cimahi, Jumat sore. Genangan air setinggi 60 cm ditambah debit air cukup kencang membuat para pengendara yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kota Cimahi sejak siang hari mengakibatkan air meluap dari Sungai Ciputri. Akibat banjir tersebut, akses warga dari kampung Cigugur menuju arah Jalan Mahar Mata Negara juga terputus. Bahkan tak sedikit sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang memaksakan menerobos mengalami mogok. Yang di sini ya? Awalnya itu gimana? Dia itu nyerobot, cuman dia ngegasnya ragu-ragu. Jadi dia kan posisi mesinnya di tengah tuh, di atas, jadi naik ke atas. Banjir di titik tersebut kerap terjadi saat hujan deras mengguyur. Namun seiring intensitas hujan dan debit air rendah, banjir pun cepat surut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara banjir masih menggenangi kawasan Kaligawe, termasuk Pasar Waru Kaligawe di Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya pedagang terpaksa berjualan di pinggir jalan dan mengalami penurunan omset. Seperti inilah suasana pasar Tiban di Jalan Raya Sawah Besar, Semarang pasca banjir. Para pedagang di Pasar Waru Kaligawe, Semarang menggelar dagangan mereka di pinggir jalan. Hal ini mereka lakukan karena pasar tempat mereka berjualan masih terendam banjir. Para pedagang Pasar Waru Kaligawe ini mengaku sudah 2 hari berjualan di pinggir jalan, akibatnya omset mereka turun selama banjir terjadi. Sudah berapa hari nih, Mbak? Sudah 3 hari. Kalau tetap di dalam nggak ada pembeli berarti ya? Ya, males masuk, Pak. Kondisi seperti ini sempat membuat pengurangan omset nggak, Mbak? Kalau jual dari sedikit. Ya, kalau misal tawar ya. Sebelumnya banjir dengan ketinggian 1 meter lebih melanda Kaligawe, Semarang. Bahkan petugas harus mengevakuasi warga menggunakan perahu karet dari titik banjir. Tak hanya melanda permukiman warga, banjir juga menutup akses jalan dan berdampak pada aktivitas warga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, Palang Merah Indonesia atau PMI Jakarta Pusat ini melakukan aksi donor darah. Ratusan warga yang sedang berolahraga sangat antusias mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis dari PMI Jakarta Pusat bersama MNC Peduli yang berlangsung di 3 titik di area Car Free Day, Jakarta. Sejumlah pemeriksaan medis mulai dari tensi dan pengecekan golongan darah dijalani warga untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh dan golongan darah mereka agar bisa cepat tertolong saat kondisi darurat. Saya bisa tahu golongan darah saya apa dan saya nanti kalau misalkan itu bisa mendonorkan golongan darah saya kepada orang yang membutuhkan. Tujuan kegiatan saat ini, kegiatan pengecekan golongan darah ini dikarenakan seperti yang kita ketahui karena masih banyak, yang pertama karena masih banyak warga masyarakat yang belum mengetahui golongan darahnya sendiri. Itu bisa dilihat dari ID yang mereka punya itu masih kosong. Selain menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, MNC Peduli juga membagikan masker gratis kepada warga untuk mengantisipasi meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA yang sedang marak di Jakarta. Ya, ini membantu sekali supaya melindungi pernapasan juga kan dari debu-debu. Ya, sama supaya melindungi dari virus juga. Melalui berbagai programnya, MNC Peduli bersama PMI Jakarta Pusat akan terus menebarkan kebaikan dan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, perkembangan era digital membuat media televisi harus terus berbenah dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Berbagai strategi diterapkan agar media konvensional tetap dapat relevan dan dipercaya masyarakat.
Pergeseran kebiasaan masyarakat ke arah digital menjadi tantangan bagi media televisi untuk tetap mempertahankan posisinya di tengah arus perubahan. Kemampuan untuk beradaptasi, berkolaborasi, serta menjalankan restrukturisasi menjadi strategi untuk mempertahankan relevansi dan eksistensi media televisi. Hal tersebut disampaikan Co-CEO MNC Group dan CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo dalam acara Sovereign AI menuju kemandirian digital yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Cyber Indonesia di Kuningan, Jakarta Selatan. Kami, kalau di iNews Media Group itu ada 3 hal yang kita jaga. Pertama adalah trust, kedua adalah accountability, dan ketiga adalah relevansi. Di era hari ini, eranya TikTok mungkin, eranya platform-platform global lainnya, tentu, dan eranya AI, ya kita harus beradaptasi. Dan yang kedua, akan tetapi, kalau kita bicara news, sangat penting untuk menjaga trust dan accountability tadi. Di tengah persaingan digital yang semakin ketat, kredibilitas dan kepercayaan masyarakat tetap menjadi fondasi utama bagi media dalam menyajikan informasi. Media televisi diharapkan dapat terus berinovasi dan mempertahankan perannya sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi publik. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Pesawat-pesawat tempur Israel meluncurkan serangkaian serangan di pegunungan timur Beka, Libanon dekat perbatasan Suriah. 2 serangan lainnya menghantam wilayah Hermel di timur Laut Libanon. Kementerian Kesehatan Libanon mencatat total 4 orang tewas dalam rangkaian serangan tersebut. 2 orang tewas akibat serangan pada kawasan pegunungan di wilayah timur, sementara 2 korban lainnya tewas dalam serangan terpisah di daerah Arab Salim Selatan, Libanon. Militer Israel mengklaim telah menargetkan sejumlah lokasi yang disebut terkait kelompok bersenjata Hizbullah, termasuk kamp pelatihan dan fasilitas produksi rudal di Lembah Beka serta gudang senjata di kawasan Nabatiyeh. Serangan ini menjadi pelanggaran terbaru Israel terhadap gencatan senjata yang telah disepakati sejak November tahun lalu. Pemirsa, akhir pekan tentunya menjadi momen yang dinanti untuk menghabiskan waktu dengan keluarga. Nah, salah satunya ini tempat wisata air di Bogor, Jawa Barat yang bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu libur Anda. Tak perlu repot-repot ke berbagai tempat berbeda untuk mengisi libur akhir pekan, karena di satu tempat saja berbagai wahana menarik bisa dinikmati bersama keluarga. Ya, beragam permainan di wahana air Jungle Kota Bogor dapat menjadi pilihan bagi pengunjung anak-anak hingga orang dewasa. Wahana wave pool menjadi favorit di para pengunjung yang datang dari berbagai wilayah demi merasakan sensasi ombak seperti di lautan lepas, bahkan sambil olahraga dengan diiringi senam zumba dan penampilan live musik. Tak ketinggalan sensasi bermain flying fox melintasi kolam renang menjadi daya tarik tersendiri. Sama keluarga, mama, saudara gitu, anak-anak juga. Ya karena tempatnya nyaman ya, buat keluarga cocok, buat anak-anak juga cocok gitu. Banyak juga ya wahana-wahananya gitu, nyaman aja. Wahana favoritnya apa nih, Mbak? Itu sih perosotan sama ombak. Wahana kita yang idola adalah wahana kolam ombak ya, kolam ombak. Kita bisa senam juga di athlon court-nya gitu. Lengkap sekali Jungle Water Park punya. Juga ada flying fox juga kita, flying fox juga. Biaya masuknya apakah sudah include atau terpisah, Mbak? Kalau biaya masuk kita terpisah ya. Kalau untuk The Jungle Water Park di weekend ini harganya dari harga 100.000, kita ada promo. Sensasi baru yakni beragam permainan olahraga yang seru dan menyenangkan juga dapat ditemui, mulai dari biliar, badminton, hingga pickleball yang satu ini patut dicoba.
Nah pemirsa, selain menyediakan berbagai wahana permainan air yang seru dan menarik, di Jungle Waterpark Bogor ini juga tersedia fasilitas olahraga seperti olahraga badminton, tenis meja, dan olahraga pickleball yang sedang saya mainkan saat ini. Dan tentunya Jungle Waterpark Bogor ini bisa menjadi destinasi pilihan bagi warga untuk mengisi libur akhir pekan bersama dengan keluarga Anda. Dari Bogor, Jawa Barat, Muharlin Muhammad Hoirudin Anyus melaporkan.